Oke, malam semua. Hari ini balik lagi kita di Culture Talks. Di malam ini kita kedatangan tamu dari Gardanya FIB, guys. Boleh perkenalan, Mas, namanya? Oke, halo. Kenalin aku Dalton dari Garda FIB. Dari Sastra Perancis FIB UB. Angkatan berapa, Mas? Aku di angkatan 22. Oh, angkatan 22, Iya. Jadi biasanya kalau FIB lagi ada pertandingan nih, kayak sekarang lagi ada Brawijaya All Star, dia caponya, guys. Di Garda Budaya. Nah, hari ini tuh kita pengen ngebahas mengenai ini ya, anak-anak muda yang budaya itu kecampur sama yang apa ya, bukan tercampur sih, lebih terpengaruhi lah sama budaya luar. Nah, kalau menurut Mas Dalton sendiri nih, sebelum lebih jauh kita bahas, kira-kira menurut Mas Dalton sendiri, menurut Mas Dalton, budaya global itu apa, Mas? Budaya global itu adalah budaya yang akhirnya terafiliasi oleh budaya-budaya yang konotasinya itu nggak dari dalam Indonesia gitu. Kayak dari barat, bisa jadi dari barat, dari timur, dari western, dari utara, dan dari semua. Selatan juga bisa ya? Bisa, dari selatan juga bisa tuh. Nah, kalau ngomongin juga budaya global, pasti kan nggak jauh-jauh ya dari budaya-budaya yang tadi Mas Dalton bilang kayak barat, timur dan lain-lain itu. Nah, Mas Dalton sendiri ngerasa nggak sih kalau sekarang semua orang termasuk mahasiswa udah kayak terhubung sama tren luar negeri dan mereka tuh kayak terpengaruh sekali gitu loh dengan budaya luar? Sangat ya? Untuk saat ini tuh sangat banget terpengaruh dengan tren-tren yang ada di luar gitu. Bahkan udah jadi acuan parameter gitu loh. Iya. Buat mahasiswa tuh untuk akhirnya standar dia berkuliah, cara dia berpakaian, cara dia berpikir, cara dia bertutur, bahkan cara dia akhirnya menyelesaikan kuliahnya pun itu terpengaruh dari budaya-budaya luar sana. Sangat menggambarkan banget berarti ya, kayak contohnya kayak mungkin ada orang yang suka Jepangan gitu kan, pasti outfitnya kan wibu. Iya, wibu. Terus kayak mungkin yang K-pop ya kan, terlihat kayak postingannya kayak ada nih di belakang kamera ini yang cewek nih. K-pop. Gitu kan, K-pop. Yeah. Belum lagi yang kayak siapa yang baru ini, Mas? Culture, skena. Oh iya, skena. Yang band-bandan itu ya, yang biasa melakukan band-bandan. Ada juga sekarang yang baru tuh pelari culture kan tuh namanya. Iya, pelari culture. itu juga salah salah satu dampak positif tuh tapi tuh dari westernisasi. Iya, betul. Orang-orang jadi jauh lebih sehat dan suka olahraga jadinya ya. Gitu. Kalau soal fashion nih ya, Mas Dalton, menurut Mas Dalton pakaian mahasiswa sekarang itu lebih ke arah barat, Korea atau campuran semua, Mas? Untuk saat ini, itu campuran banget. Apalagi di fakultas FIB. Aku sendiri kan di FIB tuh itu sangat beragam dan kulturistik, multikultural. Itu bercampur banget dari yang western banget sampai eastern banget tuh deh. Ada semua jenis-jenisnya, dari yang ala-ala barat, ala-ala Hollywood gitu kan. Terus ada yang Jepangan gitu kan, Korea, sampai yang syar'i, Arab-Araban juga. Banyak tuh situ. Y2K gitu kan. Pang-pangan gitu kan. Piercing. Ya, piercing kan. Sebenarnya di fakultas kita sendiri tuh piercing tuh boleh, Mas? Sebenarnya sih boleh, boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman akhirnya kalau untuk bertemu kayak misalnya bertemu dosen, bertemu apa, alangkah baiknya tuh dicopot aja. Berarti lebih baik tuh pakai yang ini ya, yang copot pasang. Iya, yang copot pasang aja. Iya. Cuma yang bolong juga bisa sih sebenarnya. Ntar tinggal di gitu ya, copot ya. Selain gaya berpakaian juga gitu ya, budaya global apa lagi, Mas, yang kelihatan di kehidupan mahasiswa sekarang gitu? Sosial, gaya bicara ya pasti. Sosial, gaya bicara. Iya. Sepakat. Kalau dari gaya bicara kan banyak tuh yang bahasa Indonesia dicampur Inggris, ya kan? Terutama di Malang nih ada yang Jawa campur Inggris, campur Indo biasanya kan, dicampur-campur gitu biasanya. Budaya, iya kan? Bahkan di Brawijaya sendiri pun, terkhusus di Brawijaya sendiri tuh ngerasa nggak sih tiba-tiba nih ada orang yang dari Jawa misalnya, terus tadi dia ngomong budaya-budaya, ngomongnya gua lu gitu, terus aksennya tuh cukup medok medok lah ya. Medok yang gua lu, tapi kan itu salah satu contoh dari
budaya, cuman di internal aja ya, di Iya. internal Indonesianya aja ya, Iya. budaya yang akhirnya dari Jakarta tuh sampai Iya. gitu ke Jawa. Itu berarti Di Brawijaya. menggambarkan bahwa anak-anak Jabodetabek ini banyak guys di Malang. Sangat Iya kan? sangat Pasti sekitar banyak. setiap mabuk. Kalau yang Mm-mm. Mas Dalton lihat nih, gitu ya, pengaruh budaya global ini lebih banyak bawa hal positif atau justru ke hal-hal yang negatif atau bikin mereka tuh jadi kehilangan jati diri gitu? Tergantung sih. Jadi sifatnya tuh balance aja, karena kalau emang akhirnya bisa digunakan sebagai hal yang positif, itu positif. Tapi kalau emang akhirnya bisa digunakan sebagai hal yang negatif, itu hal yang negatif. Kalau untuk aku sendiri ngelihat menempatkan diriku di banyak hal yang mendapatkan hasil positifnya, gitu, budaya barat gitu. Berarti sebenarnya balik lagi ke perspektif orang yang Iya, masing-masing juga sih ya. Iya, balik lagi ke orangnya aja akhirnya mengimplikasikan budaya-budaya itu tuh untuk mereka akhirnya positif atau negatif. Tapi kalau aku menerapkannya nilai-nilai yang positifnya. Tapi ketika aku melihat orang itu justru malah banyak hal-hal negatifnya. Iya kan? Tapi kalau misalkan gini, ada orang nih dia sebenarnya udah punya jati diri tersendiri, tapi karena mengikuti suatu tren atau suatu budaya lah ya, Yes. dia jadi kehilangan jati dirinya gitu. Yes. Ya, either itu kehilangan jati dirinya dan apa jati diri baru yang negatif atau positif. Nah, menurut Mas Dalton sendiri itu gimana tuh? Itu akhirnya balik lagi ke orangnya. Akhirnya Kalau balik lagi. balik lagi ke orangnya, bahwasannya orangnya itu akhirnya mengimplikasikan di diri dia itu hal yang positif atau yang negatif. Karena kan menurut orang positif, tapi menurut kitanya bisa jadi negatif kan gitu. Dan ya contoh yang cukup sering terjadi ya, menurutku nih negatif banget gitu. Kalau di fakultasku itu adanya fenomena LGBTQ misalnya. Oh ya. Yang akhirnya tuh mereka tidak secara mencolok gitu, tidak secara terlihat itu ada gitu, tapi emang akhirnya tuh ternyata ada gitu orang-orang yang akhirnya mengamini hal tersebut. Iya. Dan itu kan menurutku pribadi sih iya. itu salah satu contoh western yang negatif kalau menurutku Iya. gitu. Dan menurutku sendiri juga sekarang mereka itu cukup terang-terangan juga sih. Yes. Untuk menggo-publikkan Yeah. bahwa dia itu salah satu dari kaum LGBT itu LGBTQ. yang sebenarnya dari zaman dulu tuh juga udah ada yang Udah ada sebenarnya yang kan. sebenarnya. Dan kita tuh kayak ya mungkin kita tuh tidak menormalisasikan, tapi kita hanya mengtoleransikan aja kali ya dengan keberadaan mereka sebenarnya. Tapi semakin kesini tuh mereka mintanya tuh dinormalisasikan agar mereka tuh bisa go public gitu loh. Dan itu yang sebenarnya yang salah sebenarnya. Oke. Sekarang kan banyak banget juga ya mas mahasiswa yang ngefans sama kayak K-pop, budaya-budaya barat kayak Hollywood gitu ya. Yes. Terus dan yang luar lainnya lah. Nah menurut Mas Dalton sendiri, tanda kalau kita terbuka sama budaya luar atau malah kebablasan ninggalin budaya sendiri itu gimana mas? Ketika akhirnya itu udah menjadi hal yang negatif di diri dianya, berdampak buruk gitu di diri dianya. Kalau emang akhirnya untuk menunjang karir dia, menunjang motivasinya, menunjang akhirnya pembelajaran yang dia dapatkan tuh malah jadi banyak nilai positif gitu buat dia, itu menurutku sih fine aja. Bahkan nih sewibu-wibunya pun menurutku nih yang kayak di stereotipkan, wibu nih go bawang nih, apa wibu nih kayak gini-gini. Itu jago loh bahasa Jepangnya. Iya. Sangat, maksudku nilai value-nya tuh Value-nya besar gitu. Dan Memang juga- cukup. Iya. Dan juga kebanyakan pasti pada jago-jago gambar biasanya. Jago gambar, Iya, gitu, jago imajinasinya kan berarti kan udah Iya, luas. hebat-hebat tuh Iya, kan. Hebat berarti. Buat ngegambar, buat jago deh. Iya. Ibu-ibunya. Nah, untuk K-pop sendiri nih. K-pop sendiri kan juga banyak nih pro kontranya, terutama di Indonesia kan. Yes. Kayak mungkin dari hal kecil tersendiri itu bisa jadi hal besar. Mungkin dari pihak fansnya juga nggak terima, ya kan. Nah, Yes. kalau Mas Dalton sendiri tuh pendapatnya gimana tuh mengenai itu? Terkait K-pop. Sebenarnya ya fine aja sih kalau aku sih, ya akhirnya tinggal sebenarnya tuh masyarakat kita dengan apa ya, dengan segala informasi, dengan segala apa ya, nilai sosial yang sudah beredar gitu, masifnya media sosial yang kayak udah nggak ada pemblokiran gitu, Iya. pembatasan itu tuh sebenarnya tuh hal-hal begitu balik lagi di diri kitanya. Iya, bagaimana Tinggal kita kita memfilternya ya. memfilternya dan kita menyikapinya gitu, karena akhirnya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya, dan Iya. itu menurut kita bisa dibedakan gitu kolam-kolamnya. Paling seperti itu sih. Tapi Dan kan untuk budaya K-popnya sih itu balik lagi ke gimana kita menempatkan itu aja, iya. baik apa buruk. Cuman kalau
janggal sih ya kalau muka laki-laki tuh licin banget tuh. Tapi putih banget itu ya. Itu sih ya, tapi kalau gitu ya tiba-tiba tapi laki-laki ya. Tapi aku kurang sih itu maksudnya. Bening putih gitu, licin gitu sih. Wah, ya itu salah satu budaya Korea sih. Ya tapi kan ya Korea juga ada lah kayak ininya kan, kayak pemain-pemain bolanya, Son itu kan. Son ya. Tapi itu sih tetap mulus sih Mas, itu ada sih Mas. The Korean Zombie itu UFC gitu. Oh itu. Iya. Sangar-sangar. Berarti konotasinya K-pop juga nggak negatif-negatif banget guys. Selama itu positif. Kayak contohnya kayak yang lagi rame juga tuh, yang penyanyi itu Tensi. Oh iya. Gayanya dia kan gitu. Dari Jepang ya? Tensi yang Jepang kan nih, dia inspirednya. Y2K dia. Oh, Y2K. Dia dari Y2K gitu kan sebenarnya kan ya agak aneh, mungkin agak nggak lazim ya di Indonesia ya, pakai celana tapi bawa kemana-mana gitu kan. Tapi selama itu memberikan hasil negatif ya hasil kan? negatif positif buat aneh. Positif buat dia, kayak dia bisa menghasilkan uang jadi karya ya kan. Dan dia tuh jadi punya ada apa ya, ciri khas tersendiri lah. Kita ngeliat dia, oh iya kita udah tahu ini Tensi ya kan. Gitu. Nah sosial media kan juga punya peran besar banget nih di kehidupan kita, apalagi di era sekarang ya. Nah menurut Mas Dalton nih, gimana media sosial tuh bantu nyebarin budaya global ke mahasiswa? Sangat masif ya, sangat akhirnya secara terang-terangan, secara implisit gitu, maksudnya menjalar gitu secara bebas aja tanpa ada filterisasi. Bahkan menurutku sekarang nih udah ada di tahap yang kitanya tuh harus benar-benar bijak gitu dalam menggunakan media sosial gitu. Pokoknya sekarang nih udah cukup terang-terangan dah, cukup luas, cukup banyak informasi yang beredar tuh. Tiap hari ada aja. Iya kan? Dan itu pun kadang kita juga nggak tahu itu bener apa enggaknya Dan kan. Itu kan juga balik lagi untuk kita memfilternya itu sendiri kan. Kayak berita-berita hoax dan lain-lain gitu kan. Dan memang penyebaran sosial media ini terutama kayak Twitter, TikTok, Instagram. Ya mungkin kalau Instagram masih ada blokir-blokirnya gitu ya biasanya kan. Kayak TikTok juga kan sekarang kan ada yang konten eksklusif gitu ya. Nah, Twitter itu yang nggak ada filternya sebenarnya. Hebat tuh orang-orang deh, bebas aja tuh ngomong. Tapi ini Mas, di budaya sekarang nih, ini sebenarnya ya udahlah nggak apa-apa lah ya, bahas ini lah ya. Kan banyak nih budaya orang-orang sekarang nih yang kalau pacaran gitu ya, terutama anak-anak Gen Z gitu kan, anak-anak muda lah ya, seumuran kita. Itu tuh mereka kalau misalkan pacaran tuh saling ngepap gitu, tapi ngepapnya bukan ngepap konteks positif gitu ya, konteks negatif gitu kan. Itu sebenarnya awal mulanya itu dari mana Mas terjadinya? Bisa kayak menurut pendapatnya Mas Dalton gitu. Ngepap hal-hal yang sensitif itu. Itu sebenarnya sih kalau menurut aku ya, itu biologis aja sih sebenarnya. Biologis dan ya akhirnya tuh dasarnya banget kan berawal dari akhirnya ada diri seseorang perempuan dan diri seorang laki-laki kan yang akhirnya tuh diciptakan gitu. Ketika mereka diciptakan tuh kan pasti ada hasrat gitu, ada hal yang seperti itu gitu dilakukan gitu, dan bisa terjadinya kayak gitu karena biologis ya. Biologis aja. Mas Dalton sendiri ada pendapat tersendiri nggak kayak membenarkan itu atau enggak? Oh enggak, itu sangat nggak dibenarkan gitu. Karena sebelum akhirnya ya pokoknya intinya jangan dibenarkan, karena buat apa gitu, itu nggak baik banget gitu untuk melakukan itu, apalagi untuk ini juga akhirnya perlu penekanan juga ya untuk para pihak perempuan nih, soalnya di fakultas aku sendiri nih belakangan ini tuh cukup banyak gitu kasus yang kayak seperti itu gitu. Untuk perempuan tuh coba akhirnya tuh hati-hati gitu loh dalam akhirnya berkenalan dengan seorang laki-laki gitu, seorang cowok, dan ini jangan tiba-tiba langsung sembarangan aja, langsung ngasih aja, langsung tiba-tiba dia nyamanin, dia nyenengin nih, dia pokoknya good banget deh, nilai-nilai positifnya banyak, tapi ujung-ujungnya ternyata ada maksud dan tujuan tuh kan. Hati-hati itu. Kalau bahasa sekarang ini mokondo ya. Yes. Cowok-cowok mokondo. Kan? Itu lagi beredar di mana-mana. Hati-hati. Karena mungkin nih kehadiran perempuan-perempuan perantau yang banyak di Malang ini tuh bingung gitu loh dengan jati dirinya kali ya. Iya mungkin. Karena
tiba-tiba lonely gitu. Ya lonely dan Sendiri, mungkin gitu, dulu ngurus pada saat semuanya. di kota asalnya juga kan kebanyakan perempuan kan juga terkekang ya mungkin Iya, sama orang tuanya kan. iya. Datang ke sini bebas. Iya, datang ke akhirnya sini nyari-nyari lah dar ya. aja, iya nyari-nyari ujung-ujungnya ya kita juga sudah cukup tahu lah ya. Iya. Maksudnya jangan ya, dikat aja gitu. Maaf para sen. Tapi kalau posisinya dan kondisinya ini ya Mas ya. Misalkan si pihak cewek dan cowok ini bikin kesepakatan bersama memang sama-sama mau gitu. Yes. Nah, itu gimana Mas kalau konteksnya? Kalau yang tidak dibenarkan itu kan pada saat salah satu pihak kan Ya tidak mau. Oh iya. Iya. Nah sebenarnya itu cara yang terbenar ya. Kesepakatan ya? Kesepakatan. Karena kan emang akhirnya secara biologis kita nih mau gitu, tapi secara etika, secara adab kan tidak dibenarkan gitu loh untuk melakukan hal seperti itu kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya akhirnya harus adanya obrolan dan kesepakatan dulu, gitu. Dalam artian tuh ya kayak aku ingin, ini nggak dibenerin ya maksudnya ya, tapi cuman akhirnya aku mau nih gini, tapi gini. Cuman perlu diingat banget ya guys, itu tuh cuman nafsu doang, itu cuman las doang. Itu cuman sekejap doang. Iya. Itu malah banyak dampak nggak baik lah gitu buat kedepannya gitu loh. Pokoknya udah itu cuman las, itu cuman las. Iya. Ingat kata dokter Tirta aja. Iya. Pokoknya dilarin ke sana aja. Iya, kalau olahraga ya hal-hal yang lebih positif lah ya buat ngalihin rasa itu. Juga kan bisa. Dan banyak juga kan dari masalah itu tuh menimbulkan blackmail terutama ke perempuan yang pada saat si pasangan ini udah putus dan mereka melakukan si cowok ini ngancem untuk nyebarin itu menurut Mas Delta sendiri gimana itu? Nah itu tidak dibenarkan nih, itu pengecut sih. Jujur kalau misalnya aku sebagai laki-laki tuh ketika akhirnya hubungan itu udah diputuskan gitu, itu sebenarnya udah diputusin aja, udah nggak ada urusan lagi, jangan sampai akhirnya ada pengancaman ini dan segala-galanya. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya ya itu emang nggak bisa lepas kali ya, mungkin dari cowoknya atau gimana masih pengen ini, makanya dilakukanlah teknik pengancaman itu. Tapi buat cowok-cowok yang seperti itu pengecut banget. Itu lo nggak, kalian nggak laki dah pokoknya tuh kayak gitu tuh tiba-tiba ini ya udah gitu, itu kan masa lalu. Dan sebenarnya dari awal pun tindakan seperti itu nggak dibenarkan ya, tapi kalau misalnya ini udah sampai di tahap terlanjur ya, itu benar-benar harus udah dibuang di X. Kalau lo emang akhirnya kalian masih menuntut untuk mengancam ini itu, kalian pengecut banget sih. Itu sampah banget. Dan yang buat perempuan-perempuan juga jangan takut ya buat lapor gitu kan, karena banyak dari perempuan tuh yang takut lapor mungkin karena malu, takut ketahuan dari sosialnya gitu ya, dari keluarganya gitu kan. Tapi di satu sisi ketimbang kalian hancur karena itu, mending kalian fight untuk itu juga. Fight, mendingan dibenarkan gitu. Makanya itu di awalnya banget nih, perempuan banget sebenarnya tuh harus, aku coba ngambil sudut pandang laki-laki ya. Jangan pernah sampai tuh terlalu jauh dan terlalu dalam gitu loh dalam segala urusan tuh, hingga akhirnya sampai jangan, pokoknya hal-hal sensitif gitu loh. Setubuh ini tuh jaga gitu. Pacaran tuh akhirnya boleh gitu. Tapi yang hal-hal sensitif itu harus dijaga banget karena tuh riskan dan beresiko banget gitu. Baik pengalaman temen aja. Banyak yang cerita sama. Ini jadi kita di luar topik nih ya sebenarnya. Iya itu pokoknya perlu penekanan banget. Perempuan apalagi FIB tuh mayoritasnya perempuan kan. Iya, paling banyak perempuan. Gitu. Dan tiba-tiba banyak lah ya. Tiba-tiba diajak mana. Tahu lah gitu mana laki-laki yang begitu tuh. Tapi laki-laki juga disalahkan gitu loh, untuk akhirnya ya laki-laki yang punya kendali dan harus mengontrol hal itunya gitu. Itu tuh kalau kita bicara hal biologis gitu, kita lagi lihat dari segi makhluk yang nggak punya akal gitu. Kayak misalnya hewan, kita lihat hewan aja, pasti yang mulai belum tuh kan laki-laki kan? Iya kan, yang merekam, menuju, menginginkan tuh biasanya laki-laki kan. Perempuan mah ya udah. Makanya tuh laki-laki juga, otak kalian tuh jangan isinya cewek-cewek TikTok, joget-joget tuh, terus
Pokoknya juga jangan dah pokoknya yang pornografi itu kalau bisa diinin aja. Karena itu pengaruhnya ke sel-sel otak guys. Yes. Ya, di agama juga nggak baik. Nggak baik itu ya. Gitu. Tuh jangan tuh. Gitu. Tapi ini nggak cuma buat laki-laki, perempuan juga bisa juga ya. Iya, pelaku. perempuan juga bisa. Gitu. Makanya gitu. Ini sebenarnya yang kita bahas jadi budaya anak-anak mahasiswa ya sebenarnya. Tapi kan emang tarikannya kan dari dari aku percaya ini tarikannya dari western banget sih. Iya, itu budaya barat banget Malang yang ada di sini tuh udah istilahnya kalau di anak-anak di tongkrongan tuh bilang lu Texas banget sih. Iya. Gimana banget sih kehidupannya. Iya. Kos-kosan bebas ini bilangnya LV kan. Yes, Las Vegas kan. Las Vegas gitu. Banyak. Malang dah. Orang tuh di Malang ya. Gayanya hati juga banget. Sekarang ini kayak ketemu di klub gitu kan. Baru ketemu udah dibawa kemana. Gitu. Itu kan budaya barat banget itu sebenarnya. Kadang tuh juga riskan. Aku melihatnya ketika dia mau nih diajak ke klub, otomatis kan minum kan. Iya. Pasti minum kan. Dan ya kalau minum kan mungkin aku nggak tahu ya secara biologis dan secara konstruksi otak nih sel-sel mana. Maksudnya kalau misalnya kita minum tuh jadinya hormon-hormon tuh mungkin hormon-hormon seksualitas tuh bakal meningkat gitu. Jadinya ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Kadang tuh perempuan maksudku harus tiba-tiba harus benar-benar menjaga banget gitu. Bersenang-senang boleh tapi hati-hati banget gitu. Apalagi sifatnya udah tempat-tempat disco kan. Bahaya. Karena even itu walaupun ada orang terdekat pun bisa jadi itu yang hancurin kalian kan. Bisa jadi. Bisa banget kan. Bisa banget. Kayak si perempuan ini udah percaya banget sama ini cowok nggak bakal macam-macam. Tapi pada saat dia ada celah yang namanya manusia kan. Aduh, jangan aduh. Iya, makanya itu yang serem tuh. Terus buat laki-laki nih, pokoknya lo sebelum melakukan tindakan itu deh, bayangin ibu kalian aja. Iya, sama kalau punya saudara perempuan. Saudara perempuan, ibu. Saudara perempuan sih lebih tepatnya tuh. Coba kalau dikitin orang tuh gimana gitu loh. Tuh suatu hal yang sebenarnya sama-sama salah gitu. Oke, lanjut lagi Mas. Balik ke topik kita. Nah, kan ini kan juga trennya si budaya ini kan terus berputar terus ya Mas. Berubah-berubah terus dan hitungannya sekarang juga cepat banget kan. Perputarannya itu kan. Dan gimana juga caranya tuh mahasiswa tuh bisa terus gitu loh, selalu update dari tren-tren itu tuh. Jadi mereka tuh dapat update terbaru terus gitu loh. Nah, itu mereka tuh cara nggak lupa gitu loh dari tren-tren itu, nggak pernah ketinggalan gitu loh. Ya udah gunakan terus aja itu sosial medianya, dipantengin gitu kan, digunain terus, diliatin terus, ditontonin terus gitu. Tapi juga ada beberapa kayak aku punya teman gitu ya, dia tuh nggak pakai sosial media, yang dia pakai itu only cuman WhatsApp karena ya untuk hubungan aja ya, koneksi aja ya. Aku juga WhatsApp nggak pakai kayak IG, TikTok gitu. Udah setahun ini. Kalau boleh tahu tuh Mas, kenapa? Udah terlalu ini sih, terlalu nggak kondusif di sana menurutku. Udah udah bermacam-macam variasi orang. Terfokus di Instagram ya. Banyak sekali orang yang akhirnya menjual kebahagiaan gitu di sebuah Instastory misalnya atau di sebuah postingan, dan ya sebenarnya faktanya nggak seseru itu dan seseru dan sebahagia itu ya. Nggak sebahagia itu dan nggak sebenar gitu. Aku memilih untuk akhirnya nih buang-buang waktu banget gitu untuk akhirnya jadi buat refreshing aja sih. Jadi waktu tuh setelah dilihat-lihat anjir, masa main beginian bisa ngabisin 2 jam doang, 3 jam, nggak produktif ya. Orang yang tadi yang mau tidur juga nggak jadi tidur itu gara-gara gitu kan, scroll iya. Oke. Nah, kampus atau lingkungan kuliah juga kan punya peran nggak sih Mas buat mahasiswa gitu loh, buat lebih seimbang antara budaya global dan lokal gitu. Sangat ya? Sangat, karena kan emang akhirnya pusaran sosial masyarakat, pusaran sosial mahasiswa kan. Mahasiswa kan ya berada di kampus itu loh. Jadi tiap hari kan akhirnya ketemu orang, ngobrol, bahas ini, berinteraksi gitu. Udah ngapain aja, ada update apa gitu. Di tongkrongan. Nah, untuk jadi biar dia seimbang antara budaya global dan lokalnya itu kira-kira apa yang harus dilakukan mahasiswa gitu? Itu sih
membatasi setiap hal yang akhirnya terbilang cukup over ya, over udah lebih ya, iya, udah lebih kayak dalam. udah itu dibatasin aja gitu kan. Dan kita juga kayak misalkan ada pameran-pameran budaya gitu mungkin juga bisa datang kali ya. Atau kayak mungkin bisa support kayak di sosial media kalau ada yang budaya-budaya lokal atau apa gitu kan, bisa disupport. Bisa juga akhirnya mahasiswa nih saat ini nih membuat gerakan gitu untuk akhirnya mengembalikan budaya-budaya lokal yang nyatanya nih selama ini nih tertinggal gitu oleh budaya barat kan, dan bisa dibikin jadi lebih modern gitu ya, lebih masuk ke anak-anak muda gitu kan, lebih catchy lah ya, lebih catchy, lebih bisa masuk ke pasar yang anak muda. Dan mungkin dengan pembaharuan itu juga bisa masuk ke pasar global juga mungkin dengan sampai ke internasional. Iya, kayak yang waktu itu kan ada yang batik sampai kita klaim-klaiman sama negara sebelah gitu kan ya. Gitu batik kan? Angklung juga pernah. Angklung juga. Sama ada beberapa tarian tapi aku lupa itu apa tarian apa juga sempat diklaim. Oh iya kan. Emang semua diklaim lah sama dia lah. Nah, buat Mas Dalton sendiri penting gak sih buat mahasiswa itu sekarang tuh buat ngerti budaya global? Oh penting ya. Sangat. Karena untuk mengikuti zaman juga ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti juga. Harus mengikuti. Kenceng sekarang tuh cepet pasti parah. Per 2 minggu udah ada yang baru lagi. Udah ada yang baru lagi per bulan ini. Mungkin kalau di recap selama setahun kan deh banyak tuh tren ini. Kita dari lagu aja dah. Dari lagu deh. Anjir baru update yang ini ganti lagu ini. Dan banyak juga kayak dari lagu-lagu yang dulu yang mungkin orang-orang nggak tahu tiba-tiba orang-orang jadi tahu, jadi ke-up lagi karena sosial media kan. Dan mungkin jadi something new lah ya. Malah ada yang lama jadi baru lagi iya. Gitu. Nih Mas, dari obrolan kita tadi nih pesannya Mas Dalton buat mahasiswa lain atau gimana caranya bijak ngikutin budaya global di zaman sekarang nih gimana? Oke. Jadi buat seluruh mahasiswa semuanya dah untuk akhirnya bisa bijak mengikuti budaya global tuh gunakanlah akhirnya batasan, dan akhirnya kita tahu fondasi pertama itu ini bernilai positif atau ini bernilai negatif gitu loh. Jadi kita akhirnya menerapkannya nih, ini wise nggak ya buat diri kita ya, atau ini wise nggak ya buat diri orang lain, dan ini wise nggak ya buat sosial yang ada di sekitar kita gitu loh. Untuk akhirnya kita mencoba mengimplikasikan budaya-budaya tersebut dalam diri kita. Dan juga pada akhirnya jangan merugikan orang lain juga. Itu yang paling penting. Selama itu impact negatifnya ke diri sendiri, ya udah kan kita sendiri yang ngerasain ya. Kalau itu ke orang lain kan jadinya kan pokoknya itu gunakan secara bijak. Mana yang akhirnya menguntungkan, mana yang membuat positif, mana yang baik, mana yang buruk, dan jangan jauhi itu yang negatifnya, yang buruk kayak gitu. Jadi intinya jangan terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebih itu tidaklah baik. Betul sekali. Sunnah Rasul. Baiklah, seperti itu. Oke. Menerima informasinya. Mas, kalau disuruh milih satu kata yang bisa ngegambarin mahasiswa masa kini dalam menghadapi budaya global, kata apa tuh Mas? Dan kenapa kata-kata itu? Satu kata. Ya, bebas nih beberapa kata. Kalau ada cuma satu kata nggak apa-apa. Multi kali ya? Multi ya? Multi. Kenapa itu Mas? Karena zaman sekarang tuh orang udah nggak bisa ditebak jenisnya. Zaman sekarang karena pengaruh media tadi tuh orang udah multi gitu. Dan juga mereka tuh bisa mengerjakan nggak template gitu. Orang dulu kan misalnya kalau orang dulu kan template kan, mengerjakan satu hal tuh itu aja. Kalau sekarang tuh udah multi aja. Iya, bahkan juga banyak juga yang sekarang itu dia kuliah tapi ada yang sambil kerja. Entah itu freelance, entah itu dia di multi. Ya, paling sekarang tuh yang ngetren mungkin di anak-anak muda tuh ini kali ya, barista kali ya. Barista, kopi-kopian gitu kan ya. Karena kan itu minuman skena katanya. Skena boncos juga tuh uang tuh banyak di sana. Habis juga tuh skena. Lumayan. 18.000. Ya itu. Itu salah satu hal yang bijak juga tuh kan. Maksudku tipsnya nih, fungsinya kita minum kopi itu kan sebenarnya buat ini kan, ngedoxing, ada beberapa hal yang harus diaktifkan kan. Aku nggak tahu mendingan beli. Kalau aku sih sekarang lagi menerapkan nih, beli kopi langsung terus diseduh tuh. Jadi aku udah nggak beli di coffee shop lagi. Kecuali emang urgent banget harus nongkrong gitu. Karena berasa juga guys. Jadi buat Mas Dalton makasih banget ya. Thank you sama-sama.
ini. Sama-sama timnya, sukses. Thank you banget. Apa namanya? Podcast Culture. Culture Talk. Oh, Culture Talks. Iya. Good. Mungkin untuk hari ini videonya segitu dulu aja ya guys ya. Mungkin nanti next video kita mau datengin siapa gitu ya, kita juga masih belum tahu. Sebenarnya kalau dari gue pribadi tuh pengen datengin ini Mas, Jubile sebenarnya. Pengen ngobrol ini kan Bisa. Karena Bisa. kemarin sama Pak Patmo kita udah bahas budaya Jawa. Terus sekarang sama Mas Dalton kan kita bahas ya budaya-budaya Gen Z lah ya. Yes. Kita pengen bahas musik sebenarnya sama dia. Oh, iya. Bisa cuman kayaknya agak sulit sih. Iya. Soalnya dia Makanya kan udah Jubile mah udah. Oke guys. Celebrity. Segitu aja ya guys ya dari kita. Malam semua teman-teman. Dadah. Dadah.